Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan muliakan Bapak Ibu semua, teman-teman dari Komisi Pemilihan Umum, ada Pak Ketua Pak Ilham ini, ada Mas Dewa, ada Bang Firian, ada Bu Evi, ada ini Ajeng TR ini dari Timsel atau dari KPU ini. Hadir di Timsel saya, kemudian ada Ibu Betty, ada Prof. Hamdi, ada Pak Palguna, ada Bu Endang, ada Mbak Pungki, ada Pak Bahtiar, ada Pak Chandra, dan teman-teman yang lain. Pertama, terima kasih nih kepada teman-teman KPU Republik Indonesia yang sudah menyempatkan dan memberikan waktu kepada tim seleksi KPU dan tim seleksi Bawaslu. Suaranya agak gema, Pak Ketua. Kenapa? Suaranya agak campur dengan suara lain. Wih. Tempat saya enggak tuh, Pak Wakil. Iya, bersih di sini, bersih. Oh, pakai ini kali. Bergema di tempat tertentu berarti. Iya. Pak Wakil. Ya, baik, saya lanjutkan. Jadi tim seleksi ini memang sengaja untuk ketemu dengan banyak pihak. Jadi perlu kami juga disclaimer ya pada kesempatan kali ini, karena ini juga dipublish ya. Ini juga acara bisa dilihat oleh publik melalui kanal YouTube, sehingga forum ini adalah forum terbuka. Nah, karena terbuka tentu kami ingin memberikan posisi atau ya semacam disclaimer bahwa ini adalah forum yang juga kami agendakan dengan forum-forum atau pihak-pihak lain yang kami anggap punya punya kaitan di dalam proses seleksi, baik terkait dengan kepentingan tim sel mendapatkan informasi, mendapatkan data, mendapatkan berbagai pengalaman, maupun di dalam upaya kami menggandeng banyak pihak untuk membantu proses seleksi KPU dan Bawaslu ini menjadi lebih punya bobot. Nah, Mas Pram selamat datang juga, sudah bergabung. Jadi tidak ada tendensi di luar soal kepentingan tim seleksi untuk membuat proses ini lancar dan punya bobot ya. Nah, khusus dengan KPU, tentu kami ingin mendapatkan saya dan Bu Endang mungkin punya pengalaman yang lumayan panjang di dalam menyelenggarakan pemilu pilkada. Prof. Walguna juga punya pengalaman panjang sebagai hakim konstitusi, yang lain juga punya pengalaman dalam sisi yang lain, tetapi praktis sebagai penyelenggara pemilu tentu kami ingin mendapatkan info-info yang mungkin terbaru atau mungkin info-info yang belum bisa kami dapatkan, dan teman-teman KPU punya pengalaman dan informasi yang penting. Nah, kaitan dengan ini, saya sudah ditanya juga ini oleh ada satu orang nanya, apa maksud pertemuan ini? Ya, tentu saja untuk itu ya. Jadi ingin mendapatkan cerita tentang penyelenggaraan pemilu supaya kami nanti dalam proses seleksi KPU maupun Bawaslu punya gambaran kira-kira seperti apa pemilu kemarin dan seperti apa kira-kira pemilu ke depan, dan orang-orang seperti apa yang kita butuhkan di dalam lembaga penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Setelah ini kami juga akan ketemu dengan Bawaslu, kemudian juga ketemu dengan DKPP, dan juga ketemu dengan beberapa teman lain, termasuk beberapa NGO yang
kami anggap penting untuk memberikan informasi. Sebagai informasi teman-teman KPU, sebelum ini kami sudah ketemu dengan dan mengundang puluhan NGO pemerhati pemilu. Ada berapa ya Pak Dirjen ya kemarin ya? 20 lebih ya NGO pemilu atau demokrasi. Setelah itu kami juga membuat sosialisasi kepada masyarakat umum dan terus kami akan terus mendorong partisipasi publik. Sementara itu ya dari saya, mungkin ada tambahan dari teman-teman tim sel lain Bapak Ibu sebelum kita mendengarkan cerita dari teman-teman KPU. Mas Arief juga sudah gabung. Ini di Tuban apa di Palu ini? Ini lagi nikmati Palu Butung. Oh, Palu. Palu Butung itu berarti di mana? Di Makassar. Makassar. Ya. Itulah. Sekali-kali ke Jangan lupa Makassar, salam sama Kepiting. Wah, menarik itu. Bu Betty. Apa Pak Chandra kabar? atau teman-teman yang lain, Bu Endang, Bu Betty, Bu Pungki, ada yang mau menyampaikan sebelum kita mendengarkan dari teman-teman? Saya sedikit ya Pak Ketua. Silakan Bu Endang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Karena semangat, jadi ini selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Ketua, beserta Wakil Ketua, Pak Sekretaris, seluruh anggota, dan juga Bapak Ibu teman-teman dari KPU, Pak Ketua KPU, beserta seluruh anggota atas penerimaan pada hari ini. Saya ingin sedikit saja menambahkan bahwa kita tahu bahwa pemilu tahun 2024 ini adalah merupakan pemilu yang agak sedikit berbeda gitu ya. Tentu banyak tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu gitu. Oleh karena itu membutuhkan sosok-sosok yang memang sangat kuat, kredibel, integritas, kemudian yang sudah kita rumuskan oleh tim seleksi itu minimal itu ada 11 kriteria itulah gitu. Tetapi kami tentu ingin mendapatkan gambaran gitu ya, sehingga nanti ketika kami mencari sosok-sosok sebagaimana yang dimaksud, itu kita bisa menemukan betul-betul bahwa mereka mampu menjawab tantangan-tantangan 2024 sebagaimana yang harus mereka hadapi dan harus mereka selesaikan gitu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini sekaligus kami juga mungkin bisa mendapatkan masukan dari teman-teman KPU begitu, tantangan yang paling berat seperti apa ya, kemudian kira-kira bagaimana kondisi 2024 yang akan datang. Itu sih sebagai tambahan saja. Yang jelas kita sebenarnya sudah merumuskan juga ya 11 itu Pak Wakil Ketua Pak Chandra itu luar biasa merumuskannya gitu dan bersama dengan teman-teman anggota lainnya. Dan mudah-mudahan kita semua nanti bisa mendapatkan orang yang tepat ya untuk mengisi di penyelenggara pemilu sebagaimana yang diharapkan. Itu aja. Makasih Pak Ketua. Terima kasih Bu Endang. Masih ada Pak Chandra? Cukup Pak Ketua, lanjut aja Pak. Cukup ya. Bu Betty? Mungkin sedikit saja saya tambahkan. Semangat pagi Bapak Ibu semua dari KPU maupun dari tim seleksi. Barangkali yang ingin saya tambahkan, ini kan nanti kita mengharapkan bahwa estafet dari KPU yang sebelumnya ke KPU yang baru itu berjalan mulus ya. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu di-highlight agar estafetnya itu berjalan baik, itu mungkin juga baik untuk disampaikan pada kesempatan hari ini, sehingga itu menjadi perhatian tim seleksi di dalam baik di dalam pemilihan maupun juga di dalam barangkali case-case atau tanya jawab yang kita lakukan dengan calon yang baru.
Barangkali itu yang ingin saya tambahkan. Terima kasih Pak Ketua dan Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Betty. Pak Batiar ada atau yang lain? Cukup Ketua, ikut Ketua. Ya. Cukup. Teman-teman KPU, Pak Batiar ini adalah nyawa dari tim seleksi. Kalau nggak ada Pak Batiar, kita ini Ampun. tidak bernyawa. Baik, kalau begitu mohon dengan hormat teman-teman KPU, Pak Ketua, sebagaimana yang tadi sudah kami sampaikan, maksud dari forum ini, Ketua berkenan untuk memulai atau teman yang lain, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Juri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentu kami ketika menerima undangan ini agak bertanya sebetulnya, wah ini ada apa ini gitu ya. Kenapa kemudian ini sebetulnya kan kalau kemudian kami tanyakan kepada sekretariat apakah pada periode sebelumnya ada yang seperti ini, ternyata tidak. Saya kira ini komunikasi yang baik ya antara kami yang masih menjabat dengan nanti mungkin Bapak Ibu sekalian dari tim sel bisa punya gambaran, bisa punya bisa punya semacam sedikit tentang apa sebetulnya yang dibutuhkan kriteria kepada KPU yang akan datang. Nah, sebetulnya kalau KPU ini yang penting adalah tentu integritas gitu ya. Karena memang godaan dan juga beban kerja yang begitu luar biasa menjadi anggota KPU RI ini tentu penting memerlukan sikap integritas ya. Dan ini memang harus orang-orang yang teruji yang bisa masuk ini. Walaupun kemudian kami juga punya cobaan ketika di tengah-tengah perjalanan masa jabatan kami ada persoalan yang soal integritas. Nah tentu ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Nah kemudian kedua ada beberapa agenda-agenda yang sudah kami jalankan dalam hampir 5 tahun ini yang ke depan menurut kami harus bisa dipertahankan. Misalnya salah satunya adalah nanti mungkin Bu Evi bisa menjelaskan lebih detail tentang beberapa sistem informasi yang juga kami teruskan pada jabatan kami yang sebelumnya sudah diwariskan oleh masa Pak Juri dan Pak Ari Budiman, gitu ya, masa periode 2012-2017. Nah ini juga penting seperti sistem informasi yang sekarang ini kami terus berupaya untuk menchannelkan semua sistem informasi. Nah ini juga menjadi catatan kita bersama. Kemudian koordinasi dengan sekretariat ini juga penting, ya. Sampai saat ini kami belum pernah ada masalah sampai kemudian muncul di publik gitu ya. Tentu dinamika ada, tetapi tidak pernah ada masalah yang kemudian mengkaitkan hubungan kami dengan kesekjenan. Nah, ini tentu salah satunya adalah kami ingin memberikan contoh kepada teman-teman di provinsi dan kabupaten kota bahwa ada tupoksi-tupoksi yang memang berbeda yang diatur dalam undang-undang. Nah, saling menghargai tupoksi itu tentu penting. Ya, dan ini saya kira juga bagaimana nanti jika Bapak Ibu sekalian melakukan seleksi, pola komunikasi dan juga bagaimana berkoordinasi dengan kesekretariatan juga menjadi catatan yang cukup penting gitu ya. Selain yang kedua tadi saya sampaikan. Mungkin dari saya itu dulu sementara. Silakan teman-teman lain jika ada. Bu Evi mungkin. Bu Evi monitor. Ini silakan Pak Dewa dulu atau gimana ya? Bu Evi tulisan. Oke. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Ketua Juri juga, Pak Ketua Tim Seleksi, Wakil Ketua dan Sekretaris, dan juga seluruh tim seleksi. Di sini ada Bu Endang, Bu Betty, Pak Palaguna, Pak Chandra, Pak Bahtiar, dan Pak Hamdi ya. Mungkin yang lain saya mohon maaf kalau tidak menyebutkan satu-satu. Dan kolega saya di sini ada Pak Dewa,
Saya Pak Ketua tadi, Pak Firian, Pak Pram, dan Pak Arief, mungkin Pak Asim juga sudah ikut bergabung. Ya, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, dan terutama kami merasa sangat terhormat sekali karena Ketua dan anggota tim sel berkenan ya untuk mendengarkan ataupun meminta pandangan-pandangan dari KPU. Ini satu hal yang sangat ya kami merasa terhormat ya, dan ini tentu saja merupakan satu hal yang sangat penting untuk bisa sama-sama sharing ini terkait dengan apa yang kemudian menjadi tantangan KPU ya di pemilu 2019, Pilkada 2020 yang lalu. Nah, mungkin nanti teman-teman juga bisa menambahkan. Ya, pertama memang pemilu serentak 2019 itu memberikan kompleksitas yang cukup besar ya kepada penyelenggara pemilu, di mana pertama sekali kita menyelenggarakan 5 jenis pemilu ya pada hari yang sama ya, dengan penghitungan suaranya juga pada hari yang sama. Nah, ini semua kita sudah mengetahui apa yang kemudian menjadikan beban berat ya, beban besar bagi penyelenggara badan ad hoc kita, sehingga cukup besar jumlah mereka yang jatuh sakit dan juga malah meninggal dunia. Nah, ini tentu menjadi catatan bagi kita semua apa yang pernah kita alami pada pemilu 2019. Belum juga berbagai hal yang kemudian menjadi persoalan-persoalan terutama tentang hoax ya dan sebagainya yang tentunya perlu dikendalikan juga oleh KPU. Nah, kemudian ketika kami juga menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tahun 2020 di mana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak ya di 270 daerah tersebut kemudian dilaksanakan pada masa pandemi gitu ya. Ini tentu juga menjadi satu tantangan yang sangat penting juga direspon oleh KPU agar juga selain menyelenggarakan pemilu, KPU juga harus ikut berperan serta menyelamatkan gitu ya, menghindarkan pemilih kita agar tidak terinfeksi ya COVID-19. Dan ini tentu pekerjaan besar juga bagi penyelenggara pemilu, di mana teman-teman badan ad hoc selain mempersiapkan penyelenggaraan pemilu, seluruh tahapan yang harus ditangani dalam proses pungut hitung, tetapi juga mereka berkewajiban untuk menjalankan protokol kesehatan. Nah, ini bagaimana KPU kemudian bersama dengan pemerintah dan DPR juga bekerja sama dalam rangka memastikan seluruh pemilih yang datang ke TPS itu sehat, kemudian keluar dari TPS juga dipastikan sehat. Nah, beberapa tantangan-tantangan yang cukup besar yang dijalani pada pemilu 2019 dan juga 2020, kemudian konsekuensi bahwa kemudian undang-undang juga tidak dilakukan revisi. Nah, ini tentu KPU ke depan dan saat ini juga dan ke depan ini perlu melakukan langkah-langkah ya yang antisipatif yang bisa memitigasi beberapa kendala-kendala ataupun persoalan-persoalan yang yang sudah diprediksi ataupun diproyeksikan ini akan menjadi satu persoalan pada penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Nah, oleh karena itu KPU ya telah melakukan berbagai evaluasi, membuat kajian, dan kemudian kita sudah juga melakukan langkah-langkah ya pada pemilihan kepala daerah 2020 kita sudah menggunakan sistem informasi ya, rekapitulasi Sirekap yang sudah berjalan sebagai alat bantu dan alhamdulillah akurasi dari data yang ada itu 99%. Nah, ini juga yang sekarang ini sedang kita siapkan roadmap peta jalan untuk Sirekap 2024. Nah, dalam rangka roadmap Sirekap 2024 kita membuat rencana peta jalan Sirekap ini
terbagi dua gitu ya, untuk pemilihan kepala daerah dan untuk juga pemilu. Karena ada hal-hal yang berkaitan secara teknis, keduanya tentu ditangani secara berbeda gitu ya. Nah, inilah yang sedang dikerjakan oleh KPU. KPU juga sedang mempersiapkan sistem informasi semua tahapan untuk semua tahapan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ilham, yang sudah dirintis oleh KPU sebelumnya, dan ini juga kita kembangkan, dan kita juga akan lebih mengoptimalkan pemanfaatan teknologi ke depan ini untuk pemilu 2024, bukan hanya untuk semua tahapan, tetapi juga untuk semakin mengoptimalisasi fungsi daripada si rekap pada pemilu nasional nanti 2024, bukan hanya untuk di pemilihan kepala daerah. Nah, seperti misalnya contohnya verifikasi partai politik, kita tetap akan menggunakan sipol yang kemudian prosesnya akan kita sentralisasi di pusat saja pendaftarannya dan tidak dilakukan di daerah. Nah, ini tentu sangat besar sekali peran daripada sistem informasi di dalam tahapan tersebut. Nah, ini tentu yang semakin kita persiapkan, semakin kita tingkatkan ya pengembangannya, perbaikannya, dan kemudian juga memastikan seluruh sistem informasi yang kita gunakan dalam setiap tahapan ini bisa bekerja dan berjalan sesuai apa yang kita rencanakan. Nah, tentu saja dalam rangka menghadapi pemilu 2024 tersebut, di mana kami sudah memulai berbagai langkah-langkah untuk meningkatkan sistem informasi kita, kami sangat berharap tentu saja di dalam rekrutmen ataupun seleksi saat ini, seluruh kebijakan, program yang sudah kita rintis, ini sebuah langkah keberlanjutan juga yang sudah kita lakukan dari KPU sebelumnya, ini juga bisa diberlanjutkan oleh KPU yang nantinya mudah-mudahan akan terpilih ya, yang bisa meneruskan dan juga punya komitmen di dalam rangka untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam setiap tahapan pemilu maupun pemilihan. Nah, yang ini yang kita harapkan Bapak Ibu, dan tentu mereka bisa berpikir out of box gitu ya. Ini istilah yang selalu digunakan Pak Arief Budiman gitu ya. Sehingga memiliki inovasi-inovasi, pemikiran-pemikiran yang tentu punya visi ya, visioner gitu ya. Walau memang dalam hal mencapai visi tersebut tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan gitu ya, punya proses yang harus dari setiap periode ke periode ini dipastikan akan bisa diteruskan oleh KPU yang berikutnya. Nah, inilah komitmen dan dari keberlanjutan apa yang sudah dikerjakan oleh KPU pada saat ini menjadi satu hal yang terus terang menjadi perhatian kami dan harapan kami, serta juga tentu memiliki seorang KPU yang punya keberanian, ya, punya keberanian untuk mencoba melakukan sesuatu yang punya goals ke depan yang tentu kita harapkan pemilu ke depan ini menjadi pemilu yang mudah, murah, cepat, transparan, dan akuntabel. Inilah yang kami harapkan kemudian bisa menjadi estafet ke depan seperti yang tadi Bu Betty sampaikan ya. Saya tentu saja sangat berharap akan ada nanti ke anggota KPU ke depan ini yang bisa meneruskan apa yang sudah kita mulai, sudah kita lanjutkan, dan ke depan cita-cita kita untuk mendapatkan pemilu yang lebih baik, lebih berkualitas, itu bisa didapat dari teman-teman anggota KPU yang akan terpilih nantinya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Tentu saja juga kami berharap KPU dan Bawaslu gitu ya, itu kemudian punya satu visi yang sama gitu ya, di mana keniscayaan kita ya dalam menyelenggarakan pemilu ini tidak mungkin lagi tanpa memanfaatkan teknologi informasi. Dan untuk itulah kami tentu menyampaikan
keinginan kami kepada tim seleksi agar nanti keberlanjutan seluruh proses yang telah kami mulai ini bisa diteruskan. Mungkin itu saja. Mungkin sementara Pak Ilham, Pak Ketua Juri, nanti kalau misalnya masih ada yang kurang saya siap untuk menambahkan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Evi. Izin Pak Ketua Juri, langsung saya berikan kesempatan kepada anggota lain. Silakan. Ya. Silakan Pak Dewa. Pak Dewa yang mana nih? Ada dua Dewa. Dewa Ratusani. Ada Dewa-Dewa. Silakan Bli. Baik, Dewinya siapa Dewinya? Terima kasih Pak Ketua Ilham. Yang saya hormati Pak Ketua Tim Seleksi, Pak Wakil Ketua, dan juga Bapak Ibu anggota. Selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, ya, Om Swastiastu. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi dalam pandangan kami ya, saya menambahkan apa yang disampaikan tadi. Saya kira ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan, kita persiapkan untuk ke depan ya. Yang pertama tentu terkait dengan bagaimana tata kelola pemilu dan pemilihan kita ke depan. Karena tahun 2024 itu sangat kompleks ya, dan itu adalah tahun dalam sejarah kita di mana pemilu nasional dan pilkada serentak nasional itu diselenggarakan. Jadi aspek tata kelola ini menjadi penting. Selain itu, kalau dari sisi regulasi, nanti barangkali teman-teman juga bisa menambahkan, KPU telah mempersiapkan melalui Biro Peraturan Perundang-undangan KPU itu ada sekitar 19 ya rancangan PKPU. Ada yang perbaikan, ada yang atau perubahan, ada yang baru, ada juga yang konsolidasi. Sedangkan untuk pilkada ada sekitar 14. Jadi aspek regulasi ini tentu menjadi sangat penting. Karena ini merupakan satu tantangan tersendiri. Di sisi lain undang-undangnya masih sama, tapi ada kompleksitas kebutuhan yang berkembang ya. Misalnya bagaimana adopsi potensi pandemi ya, COVID-19 begitu. Dan juga bagaimana tata kelola antara tahapan yang satu dengan tahapan yang lain yang barangkali berdekatan, dan ini juga harus dijawab dari aspek regulasi. Nah, sebagai contoh ya, waktu Pilkada 2020 saya kira ada beberapa terobosan yang dilakukan oleh KPU berkoordinasi dengan stakeholder yang lain ya. Lalu KPU mengatur tentang bagaimana mekanisme penanganan dugaan pelanggaran protokol kesehatan ya, dalam kampanye misalnya. Sampai kemudian dalam teknis pemungutan dan perhitungan suara, dan bersyukur bahwa kemudian kekhawatiran publik ya tentang terjadinya klaster-klaster dalam tahapan khususnya penghitung itu bisa dicegah gitu ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya tadi Bu Epi sudah menyampaikan tentang IT ya, saya kira sangat penting bagaimana dukungan IT ini harus diperkuat. Namun memang perlu satu kajian yang mendalam ya agar aspek perencanaan dan implementasinya berjalan dengan baik. Kemudian saya dari Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih mohon izin ya, saat ini kami ya atas tentu ya kebijakan KPU, arahan ketua dan pleno, kami sedang mengembangkan satu inovasi yang pada prinsipnya ya filosofinya ada dua ya. Jadi melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan mendekatkan KPU kepada masyarakat. Jadi ada program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Dan hari ini Pak Arief Budiman, ya Pak Firian itu sedang di lapangan, dan kami hari ini ada webinar seri ke-7 dalam rangka mengangkat ya bagaimana implementasi konsep dan kebijakan ini di daerah. Jadi kami menampilkan kolaborasi KPU provinsi, KPU kabupaten kota, dan juga stakeholder terkait pemerintah daerah di masing-masing. Ini salah satu contoh saja. Saya meyakini ya dalam rangka menghadapi kompleksitas penyelenggaraan ke depan, jika sosialisasi dan pendidikan pemilih ini dilakukan lebih awal, kemudian KPU semakin dekat dengan masyarakat, ya mudah-mudahan itu bisa sebagian akan terjawab di situ. Jadi ini adalah sosialisasi awal. Nanti jika misalnya Bu Evi ya dari divisi teknis, kemudian Mas Firian dari segi data, itu sudah formula kebijakannya sudah fix gitu ya,
Ini aspek-aspek ini juga akan kami sampaikan kepada kader ya Desa Peduli Pemilihan itu yang ada di masing-masing kampung ya, atau desa atau kelurahan. Itu salah satu ya. Nah, ke depan saya setuju aspek integritas, kemudian aspek soliditas kelembagaan ini juga menjadi penting ya. Karena tahun 2024 itu saya meyakini adalah satu transisi demokrasi, satu transisi demografi ya, termasuk usia pemilih ya, di mana pemilih pemula, pemilih muda itu akan semakin besar jumlahnya. Jadi konsep semacam ini memang harus kita tanamkan dalam rangka menyiapkan aspek-aspek di luar tahapan, kultur ya, dan budaya demokrasi di masyarakat, pencegahan politik uang, ya, kampanye sara dan sebagainya, dan juga aspek-aspek substansi tahapan. Dan aspek-aspek substansi tahapan ini tentu satu keniscayaan yang juga memang harus dipersiapkan dari awal ya. Saya kira itu ya beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kami tentu berharap ke depan akan lebih baik ya, demokrasi kita lebih berkualitas, tahapan-tahapan dapat terlaksana sebagaimana ketentuan dan harapan kita bersama. Demikian Mas Ilham dan Pak Ketua, Pak Juri yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Santi. Terima kasih. Beli Dewa. Silakan Pak Firian mungkin. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, anggota Tim Seleksi KPU Bawaslu, Ketua dan anggota KPRI. Mohon izin tidak menyebut satu persatu nama, gelar, pangkat, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Saya izin menyampaikan 3 hal terkait dengan apa yang disampaikan oleh tim seleksi kemarin melalui surat kepada kami. Menurut saya penting juga kita memperhatikan residu pemilu 2019 serta residu pemilu sebelumnya. Pada aspek keberlanjutan penyelenggaraan pemilu, idealnya kan atau harapan kita semua ke depan, pemilu ini semakin baik di tingkat elektoral. Bagaimana hal-hal yang terjadi di masa lalu secara bertahap bisa berkurang atau katakanlah bisa selesai, tidak lagi menjadi masalah. Pada konteks tersebut paling tidak ada 3 hal yang menurut kami penting untuk menjadi perhatian kita. Yang pertama, wafatnya 718 petugas pemilu di tahun 2019. Meskipun sebenarnya petugas pemilu wafat itu terjadi sejak tahun 55, pada tahun 55 ada 160 orang petugas pemilu yang wafat, namun 718 yang wafat kemarin 2019 itu 94% terjadi pada hari pemungutan suara dan setelahnya. Kemudian 86% terjadi di tingkat TPS. Dan ini menjadi konfirmasi bahwa beban pemilu di TPS pada masa lalu 2019 itu berat. Tentu 2024 akan sama beratnya. Maka menjadi penting siapapun anggota KPRI periode berikutnya diharapkan atau mestinya dapat menyelesaikan persoalan ini untuk tidak terulang kembali. Atau bahkan jangan sampai lebih banyak lagi terjadinya. Yang kedua, aspek atau residu yang kedua ini menyangkut disinformasi. Keterbelahan masyarakat sampai hari ini yang kita rasakan sedikit banyak tidak dapat dipungkiri karena disinformasi yang luar biasa terjadi pada saat pemilu 2019, khususnya menjelang hari pemungutan suara hingga selesai rekapitulasi hasil pemilu nasional. Itu luar biasa. Antar keluarga kita juga itu terjadi. Dan yang ketiga, mungkin ini kaitannya terkait dengan yang khas pandemi COVID. Selebihnya persoalan-persoalan klasik menurut kami juga penting menjadi perhatian, mulai dari DPT, kemudian logistik yang masih juga ada, misalnya pemungutan suara lanjutan karena logistik terlambat dan seterusnya. Untuk itu ke depan, sumbang saran ini Bapak Ibu sekalian, paling tidak ada 3 hal yang perlu menjadi pertimbangan. Yang pertama adalah siapapun penyelenggara pemilu ke depan, tentu undang-undang pemilu yang ada, bagaimana bisa melakukan kreasi regulasi, melakukan inovasi regulasi yang membuat desain pemilu yang manusiawi. Jadi desain pemilu yang manusiawi ini saya pikir merupakan sebuah keharusan
Karena menjadi ironi, demokrasi atau pemilu untuk sirkulasi elit yang damai dan tidak mengorbankan nyawa justru terjadi pada tingkat penyelenggara. Yang kedua, manajemen pemilu yang sederhana, efisien, dan terpercaya. Menurut saya ini pada konteks proses. Dan yang ketiga, digitalisasi pemilu. Ini kalau mengutip pendekatan kiai-kiai ini, Mas Juri, usul fikih dari digitalisasi pemilu itu sebagaimana sudah sering kali dibahas, selain pemungutan dan penghitungan suara, itu haram dilakukan digitalisasi, selebihnya halal. Jadi kira-kira seperti itu. Mulai dari tahapan awal sampai dengan tahapan akhir, itu penting untuk dilakukan digitalisasi bila memungkinkan, kecuali pemungutan dan penghitungan suara. Nah, pada konteks itu menurut kami ke depan menjadi penting sosok penyelenggara. Yang pertama, integritas ini harga mati. Jadi integritas ini menjadi kebutuhan karena apapun kondisinya ketika penyelenggara pemilu dipercaya, itu insya Allah sosok-sosok tersebutlah yang akan menjadi garansi personal bagi penyelenggaraan pemilu ke depan. Yang kedua, karena tantangannya besar, kemudian dibutuhkan banyak alternatif penyelesaian yang membumi, sekaligus juga alternatif penyelesaian yang terukur, maka aspek pengalaman menjadi penyelenggara pemilu itu menjadi kebutuhan kedua yang harus dipenuhi. Teman-teman yang ada di daerah, kami terus mendorong, termasuk sekarang saya di Sultra dengan teman-teman KPU Provinsi Sultra, kita juga dorong, kita ajak semuanya ikut mendaftar, biarlah nanti proses yang akan menentukan siapa di antara peserta yang mendaftar nanti yang akan terpilih. Dan yang ketiga, memiliki visi ke depan tentang penyelenggaraan pemilu yang ajak. Punya visi bagaimana mimpi penyelenggaraan pemilu yang kira-kira ke depan ini bisa menyelesaikan sejumlah persoalan klasik, sekaligus juga menjadi, katakanlah desain pemilu ke depan ini bisa digunakan untuk 2 atau bahkan 3 kali pemilu tanpa diubah-ubah. Kalaupun diubah itu perubahan bersifat minor. Saya pikir momentum itu ada, dan kami sendiri bersyukur pemerintah dan DPR tidak melakukan perubahan undang-undang. Memang ada plus minusnya, namun kami lebih melihat banyak peluang kebaikan yang bisa kita lakukan dalam rangka mempersiapkan pemilu 2024 sejak dini. Demikian Pak Ketua, Pak Ilham yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Firian. Selanjutnya mungkin Pak Arif Budiman, silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota tim sel. Kolega saya penyelenggara pemilu, Pak Ketua Ilham yang jauh, tapi masih sempat juga ikut bergabung ya. Kayaknya jaketnya tebal sekali itu Ketua tuh. Pertama saya itu membayangkan begini, kan ada gium begini. Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Maka apa yang saya sampaikan mungkin saja itu sebetulnya out of date gitu ya. Saya menceritakan apa yang pernah saya alami di masa saya, tapi belum tentu juga dia cocok diterapkan di masa yang akan datang. Kedua, apakah kita akan merekrut penyelenggara pemilu untuk jangka panjang ataukah sebetulnya untuk kebutuhan short term saja untuk penyelenggaraan penyelenggaraan pemilu 2020 ya. Oke, saya sambil geser tempat deh. Sorry, mungkin di sini bisa lebih baik ya. Yeah. Nah, setidaknya saya ingin mengisahkan apa yang menjadi pengalaman saya 2 periode di KPU Provinsi dan 2 periode di KPU RI gitu ya. Saya kemudian membaginya menjadi dua kelompok besar. Pertama ada kebutuhan untuk relasi dan bekerja secara internal. Artinya bekerja dalam sebuah tim sebagai sesama penyelenggara pemilu. Jadi ada di tim KPU RI, ada di dalamnya ada ketua, anggota, dan sekretaris jenderal. Jadi ini yang menurut saya perlu kita gali lebih dalam seberapa paham
calon-calon anggota KPU, Bawaslu tentang lembaga atau organisasi ini. Karena kalau dia tidak paham bagaimana kedudukan masing-masing orang di dalam lembaga itu juga akan mempengaruhi kinerjanya. Misalnya, apakah mereka betul-betul memahami apa yang dimaksud dengan kolektif, kolegial? Apakah mereka betul-betul memahami bahwa unsur sekretariat jenderal atau sekretariat di KPU provinsi dan kabupaten kota itu berfungsi memfasilitasi, gitu ya, memfasilitasi agar pekerjaan-pekerjaan yang kebijakannya dikeluarkan oleh KPU secara mandiri, gitu ya, itu bisa dijalankan dengan baik. Jadi pengalaman saya, kalau internal itu kuat, internal itu solid, maka dia akan sangat mendukung kinerja-kinerja yang baik, mendukung capaian-capaian yang menjadi program-program kerja mereka. Tetapi kalau antar personil sesama komisioner misalnya tidak solid, maka itu agak rumit. Ya, kita menyelesaikan kondisi internalnya saja agak rumit. Apalagi kalau ditambahkan dengan soliditas antara ketua, anggota, dan sekretariat jenderal misalnya tidak bagus. Nah, kalau di dalam internal kita sudah solid, bagus sebagai sebuah teamwork, maka saya yakin sebesar apapun tantangan, godaan, hambatan, gitu ya, problem besar apapun, saya percaya itu akan bisa diselesaikan. Ini pengalaman-pengalaman selama menjadi penyelenggara pemilu. Kemudian yang kedua, selain internal, itu juga soal relasi eksternal. Ya, jadi relasi antara penyelenggara pemilu dengan stakeholder terkait. Ada sesama penyelenggara pemilu, ada Bawaslu, ada DKPP. Kemudian ada pemerintah dan DPR. Dalam banyak hal, dalam banyak proses, membicarakan soal anggaran, membicarakan soal regulasi, tentu melibatkan mereka. Nah, ini juga yang sering menjadi diskusi, perdebatan, pertanyaan banyak pihak. Termasuk yang mengemuka terakhir adalah bagaimana relasi penyelenggara pemilu khususnya KPU dengan pemerintah dan DPR dalam menentukan tahapan program dan jadwal pemilu 2024 misalnya. Nah, kita memang membutuhkan orang-orang yang bukan hanya dia paham soal posisi dia sebagai penyelenggara pemilu, tetapi kita juga membutuhkan orang yang betul-betul mampu memposisikan dirinya, membangun teamwork baik di internal maupun di eksternal. Ya, tentu tidak mengurangi prinsip-prinsip yang harus dia jaga sebagai penyelenggara pemilu yang profesional. Nah, salah satu kunci dalam pandangan saya, pertama tentu sebagaimana disampaikan oleh rekan-rekan tadi soal integritas. Kita harus betul-betul dapatkan orang yang punya integritas bagus. Yang kedua, orang yang bekerjanya transparan. Jadi tidak sembunyi-sembunyi, jadi terbuka bersama kawan-kawannya, dia terbuka berrelasi dengan pihak eksternal juga terbuka. Nah, ini bisa terjadi kalau dia betul-betul profesional, dia betul-betul berkualitas, dia paham betul apa itu penyelenggara pemilu, dia paham betul pemilu kita seperti apa, regulasinya, kemudian filosofi tentang pemilu kita ini sebetulnya mau mewujudkan apa, cita-cita besar penyelenggaraan pemilu kita itu akan didesain seperti apa, menghasilkan orang seperti apa. Ini kalau paham semua, jadi kita akan bisa bukan hanya mendapatkan orang yang baik, tapi juga mendapatkan pemilu yang berlangsung baik. Nah, kalau penyelenggaranya baik, pemilunya baik, maka orang-orang terbaik yang nanti akan bisa dipilih. Ya. Saya pikir itu catatan kecil saya. Saya nggak tahu, saya ini agak susah kalau harus bicara banyak gitu ya, karena beberapa hal gitu ya. Jadi saya khawatir nanti. Aja kok. Pak Arif kan nggak boleh nyalon lagi, boleh dong ngomongnya panjang-panjang. Ya Pak Ketua. Gitu. Enggak lah ya. Jadi saya pikir penekanannya itu, kita akan cari orang yang dia
cukup qualified, cukup berintegritas untuk membangun kinerja baik secara internal maupun secara eksternal. Sampaikan itu Pak Ketua Juri, Pak Ketua Ilham yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Pramono. Terima kasih Pak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Timsel, teman-teman kolega saya, Ketua dan anggota KPU RI periode 2017-2022. Rasanya sudah banyak tadi yang disampaikan oleh teman-teman. Jadi tugas saya hanya merangkum atau menambahkan saja. Jadi kira-kira menurut saya tantangan kita untuk pemilu 2024 itu bisa diklaster menjadi dua. Satu, tantangan dari sisi elektoral, yang kedua dari sisi non-elektoral. Dari sisi elektoral jelas kita undang-undang pemilu dan pilkada kita tidak berubah. Jadi akan ada beban penyelenggaraan yang jelas bermula dari situ. Gitu. Jadi kita kemarin kan sampai awal 2021 kan masih dorongan baik dari parpol, baik dari pemerintah untuk melakukan revisi undang-undang pemilu dan pilkada kan masih ada. Dari situ sebenarnya kalau revisi waktu itu berjalan, ya beban penyelenggaraan secara elektoral akan jauh berkurang. Tetapi karena kita punya undang-undang dan undang-undang pemilu dan pilkada tidak berubah, maka tantangan elektoral kita jelas. Dengan menggunakan undang-undang yang baru, maka tata kelola pemilu kita kalau tidak kita kalau kita menggunakan cara-cara yang ada sekarang, itu beban penyelenggaraannya akan sangat berat. Lalu beban non-elektoralnya kita pasti, menurut saya bisa diklaster dua. Satu, pandemi, itu jelas. Tahapan-tahapan awal itu kemungkinan masih akan dilaksanakan di tengah pandemi. Jadi misalnya pendaftaran partai politik misalnya, itu kalau situasi normal ya yang datang akan bisa ratusan orang satu partai politik ke KPU. Nanti proses verifikasinya, proses penelitian administrasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi karena situasi pandemi tentu harus dilakukan berbagai modifikasi, karena tidak mungkin proses verifikasi dilakukan dengan cara konvensional sebelumnya, kita datang beramai-ramai ke kantor partai-partai politik, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi tantangan pandemi itu akan sangat mempengaruhi tata kelola pemilu kita juga. Lalu yang kedua, tadi Mas Firian menyebut tantangan non-elektoral kita, satu lagi ya disinformasi, fake news, hoax, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sangat kuat sekali. Kita tahulah sejak ya paling kuat, misalnya dari pilkada serentak 2012 dulu, lalu pemilu 2014, pilkada 2017, terutama pilkada DKI Jakarta, dan pemilu 2019 kemarin itu, ya KPU itu ya menjadi salah satu sasaran disinformasi, fake news yang luar biasa. Dan itu dibutuhkan selain kapasitas organisasi untuk mengatasi hoax itu dengan diseminasi informasi dan seterusnya yang kokoh, tapi juga dari sisi individu-individunya juga harus diisi orang-orang yang memang punya komitmen untuk memerangi itu. Jadi dari dua hal, dari sisi orang-orangnya harus punya komitmen untuk memerangi hoax, tapi juga kapasitas kelembagaannya juga harus dibangun seperti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, menurut saya terkait dengan dua tantangan sekaligus tadi, ya KPU RI periode depan harus diisi memang orang-orang yang punya komitmen untuk bagaimana dengan keterbatasan regulasi yang ada, itu penyelenggaraan pemilu bisa dilakukan dengan lebih efisien, lebih efektif, gitu ya. Dan jadi berpikirnya harus, tadi kalau kata Bu Evi ya out of the box, harus berpikir progresif, bahkan ketika ada keterbatasan regulasi yang mungkin muncul. Jadi regulasi kita dalam beberapa hal memang sangat membelenggu, tidak memberi ruang yang luas bagi kita untuk melakukan berbagai inovasi. Tetapi sejauh ini kan KPU periode ini sudah menginisiasi beberapa inisiatif, beberapa rencana untuk bagaimana mengefisienkan dan mengefektifkan penyelenggaraan pemilu 2024 yang akan datang.
Tetapi lagi-lagi nanti kembalinya ada batasan-batasan regulasi yang membatasi itu. Nah, nanti tinggal bagaimana misalnya terkait dengan kita ingin salah satu yang sudah digagas KPU RI sekarang, misalnya kita ingin meredesain surat suara. Jadi pemilu 5 surat suara misalnya tidak harus disediakan 5 surat suara, cukup dengan 2 atau 3 surat suara, gitu ya. Dan itu digawangi oleh Bu Evi dengan sangat serius sekali soal ini. Nah, tinggal bagaimana mengkompromikan antara gagasan-gagasan progresif yang saat ini sedang dikerjakan oleh KPU dengan keterbatasan-keterbatasan atau limitasi-limitasi regulasi yang ada sekarang. Apakah mungkin misalnya rencana-rencana seperti itu, kalau tingginya KPU kan kita ingin revisi terbatas undang-undang atau perpu gitu terkait dengan beberapa rencana-rencana itu. Tapi apakah kalau itu memang tidak bisa, apakah beberapa rencana itu bisa dituangkan melalui peraturan KPU? Mas Juri tentu ingat pada Pilkada serentak 2015 dulu, Mas Juri, ketika 2 partai politik waktu itu mengalami kepengurusan ganda, kalau undang-undang pemilu kan jelas, undang-undang pilkada, pendaftaran pasangan calon pilkada itu kan hanya oleh partai politik yang terakhir mendapatkan SK dari Kemenkumham, kan begitu. Tetapi karena semua pihak waktu itu sepakat, jadi ada gentleman agreement antara pemerintah, fraksi-fraksi di Komisi 2, KPU dan Bawaslu, sehingga 2 partai yang waktu itu mengalami kepengurusan ganda itu boleh mencalonkan 1 pasangan calon oleh 2 kepengurusan begitu. Itu nggak ada ceritanya kalau di undang-undang pemilu nggak ada. Tetapi karena ada gentleman agreement, maka 2 kepengurusan partai politik yang waktu itu terpecah itu boleh sama-sama mengajukan, tapi pasangannya harus sama. Nah, itu yang saya maksud. Mungkin dalam konteks apa yang sedang kita bicarakan ke depan, kita harus mendapatkan komisioner KPU juga Bawaslu yang punya komitmen untuk tadi itu mengatasi hambatan-hambatan, termasuk hambatan-hambatan regulasi seperti itu. Jadi berpikirnya progresif, out of the box, bahkan ketika regulasi-regulasi kita memang tidak dilakukan revisi. Jadi terkait juga dengan misalnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang mantan narapidana misalnya, itu kan juga kemarin sempat terjadi perbedaan gagasan yang cukup tegas ya antara 2 lembaga penyelenggara pemilu, gitu ya. Dan itu juga bagian dari apa yang KPU RI periode ini perlihatkan, bahwa kita harus berpikir progresifnya, termasuk di dalam konteks bagaimana semangat anti korupsi itu harus masuk di dalam komitmen penyelenggara pemilu ke depan gitu. Jadi bagaimana sebagaimana dikatakan oleh Mas Arief tadi, apa yang ingin kita capai dari pemilu kita? Apakah kita sekedar menyelenggarakan tahapan-tahapan pemilu, atau kita ingin sebenarnya dari pemilu-pemilu itu terpilih para wakil rakyat baik di eksekutif legislatif yang katakanlah bebas dari sedikit pun kaitan dengan perilaku korupsi misalnya. Jadi komitmen-komitmen seperti itu yang harus didapatkan dari para penyelenggara pemilu ke depan. Bagaimana menerjemahkan putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah jelas-jelas seperti itu dengan semangat anti korupsi, dengan semangat yang hukum progresif, itu harus kelihatan dalam proses rekrutmen ini. Tentu soal pengalaman menjadi penting karena menjadi KPU RI dan Bawaslu RI itu tantangannya bukan hanya tantangan elektoral gitu ya, tetapi tekanan politik, komunikasi dengan elit-elit politik itu juga membutuhkan kematangan yang itu tidak bisa didapatkan kalau kita tidak punya pengalaman bekerja dari bawah gitu. Mungkin bisa kita menerima masukan atau itu sisipan dari lembaga non penyelenggara, tetapi kalau berdasarkan pengalaman saya, kematangan, kegigihan, kekokohan dalam berargumentasi
ketika berhadapan dengan elit-elit politik itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan pengalaman itu. Gitu. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan dari dari teman-teman yang sudah tadi. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Pak Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya hormati Ketua dan para anggota seleksi anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. Ketua dan para anggota KPU, para rekan sejawat saya yang kami hormati. Mohon maaf, saya masuk ke ruang Zoom agak terlambat karena sejak jam 9 tadi mengisi acara untuk Bimtek Legal Drafting dan penguatan kapasitas JPH di KPU Provinsi. Saya kira teman-teman sekalian tadi sudah menyampaikan banyak hal, saya menambahi saja untuk 3 hal. Yang pertama, untuk terutama dari perspektif KPU ya, bahwa saya meyakini Bapak Ibu di Timsel sudah ada pandangan tentang atau pendefinisian tentang masa depan kepemiluan kita dan juga KPU kita. Oleh karena itu, yang ingin saya sampaikan bahwa profil tentang anggota KPU itu sebagai pemimpin kepemiluan di tingkat nasional menjadi sesuatu yang penting. Karena ini cakupan kerjanya berdasarkan karakter kelembagaan KPU bersifat nasional, bagaimana yang diamanatkan konstitusi kita, sehingga profiling anggota KPU yang punya leadership yang kuat dalam kepemiluan itu menjadi sesuatu yang penting. Dalam pandangan saya bukan sekedar manajer kepemiluan, tapi pemimpin kepemiluan. Saya kira kita memahami bahwa leader dengan manajer ini punya karakter yang berbeda. Misalkan termasuk di dalamnya ada tadi seperti yang disampaikan Mas Arief Budiman, Mas Pram, ada ya setidaknya berani mengambil risiko dengan berbagai macam pilihan yang sulit, karena tidak semua hal itu tersedia di aturan, sehingga pandangan-pandangan hukum progresif misalkan itu menjadi sesuatu yang alternatif dalam pengambilan kebijakan, dan tentu ada risikonya. Setidak-tidaknya pengalaman kemarin pemilu 2019 dan pilkada 2020, Mas Arief dan saya sudah pernah jadi tersangka gara-gara mau menegakkan putusan Mahkamah Konstitusi soal calon yang tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi batas waktu setelah menjalani pidana. Nah, hal seperti ini karena memang risiko ya. Kalau tipe manajer mungkin akan berbeda, akan mengambil jalan yang aman begitu, yang regulasinya tersedia. Tapi kalau tipe pemimpin barangkali tidak begitu. Nah, ini menjadi cara pandang yang penting bahwa menjadi anggota KPU di tingkat nasional atau KPU pusat itu kepemimpinan dalam kepemiluan itu menjadi sesuatu yang penting, termasuk cara pandang yang visioner, kemudian antisipatif, sehingga kemudian cara pandang manajemen risiko yang kuat, yang terukur. Kemudian kemampuan komunikasi yang memadai, dan kepemimpinannya transformatif, adaptif, dan juga bagaimana disampaikan Mas Arief Budiman tadi, kita ini bekerja bukan sendirian tapi sebuah teamwork karena sifatnya kolegial. Nah, kemampuan komunikasi dan beradaptasi dalam tim ini menjadi sesuatu yang penting. Yang kedua, sebagai lembaga maupun personil-personil yang akan memimpin kepemimpinan di KPU ini juga harus punya kalau standar profesional itu adalah kompeten atau kompetensi. Kompetensi ini bisa berbasis dari ruang lingkup kerja yang ditentukan oleh undang-undang. Tapi ada 2 hal yang menjadi tumpuan, yaitu pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam kepemimpinan. Sehingga kemudian nanti ketika memimpin KPU secara kelembagaan itu adaptasinya juga tidak terlalu lama dan kemudian bisa segera bekerja, karena ruang lingkup kerja untuk pemilu pilkada 2024 ini luar biasa sebagaimana disampaikan oleh para
kolega saya, teman-teman anggota bagian awal tadi. Yang ketiga, tentu penting juga dicari anggota KPU yang mampu mendefinisikan karakter kelembagaan KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Karena seringkali di luar ini kita masih sering mendengar misalkan ada yang merasa atau mengklaim bahwa KPU pada periodenya itu paling baik, paling berjasa dibanding KPU-KPU generasi berikutnya. Padahal KPU ini kan secara kelembagaan karakternya bersifat tetap. Tetap artinya dari sejak dibentuk sampai nanti kapanpun sepanjang pemilu ada, lembaga KPU itu ada. Jadi yang ada adalah pertumbuhan dan perkembangan. Sebisa mungkin kita hindari defisit ya, dalam penyelenggaraan pemilu atau per-KPU-an. Yang saya kira penting, sehingga dalam menatap masa depan itu, para anggota KPU ke depan, ibaratnya nyetir mobil, itu yang ada di depan kita adalah kaca yang besar. Berarti kita harus optimis menatap masa depan, tapi juga jangan lupa untuk menoleh kanan kiri melihat spion, karena masa lalu juga penting sebagai pijakan untuk evaluasi kita ke depan. Saya kira KPU sebagai lembaga yang bersifat tetap itu diharapkan juga ada pertumbuhannya. Bagaimana yang sering disampaikan Pak Juri dalam berbagai macam kesempatan, saya ingat betul ketika ada sesi istilahnya kayak Mas Pram dulu ya, sharing pengalaman dari KPU periode sebelumnya ke KPU periode ini, itu topik yang diangkat Pak Juri itu penting prinsipnya. Al-muhafadzatu ala qadri shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi apa-apa yang sudah dibangun, dipersiapkan oleh KPU periode sebelumnya itu menjadi tonggak dan harus dipelihara yang baik-baik. Dan KPU masa depan itu pasti akan menghadapi situasi dan tantangan yang berbeda, karena itu inovasi-inovasi untuk beradaptasi dengan lingkungan baru itu menjadi sesuatu yang penting. Sehingga tidak ada kemudian perasaan merasa paling berjasa atau paling baik KPU pada periodenya, tapi KPU ini tumbuh berkembang karena juga atas jasa-jasa dari yang sudah pernah dilakukan, inovasi, adaptasi yang dilakukan oleh KPU sebelumnya. Saya kira itu beberapa catatan. Terima kasih, semoga manfaat. Terima kasih Pak Hasim. Nah, saya serahkan ke Pak Juri kembali. Sudah semua anggota menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Silakan Pak Juri. Baik, terima kasih Pak Ketua dan teman-teman semua, alhamdulillah dan terima kasih sudah 7 orang komisioner semuanya sudah hadir dan memberikan pendapat dan pandangannya, meskipun saya tahu juga mungkin masih banyak yang bisa disampaikan dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Saya tidak banyak mencatat, saya sudah catat semua, tapi beberapa hal mungkin saya akan highlight, misalnya tadi soal ada banyak keterbatasan di dalam undang-undang atau pengaturan, sementara atau ada banyak hal yang harus dilakukan terkait dengan perkembangan pemilu, tetapi undang-undangnya masih sama gitu tadi. Kemudian bagaimana tantangan ke depan, terobosan-terobosan harus dibuat dengan berbagai keterbatasan yang ada. Adaptasi terhadap pandemi dan perubahan yang lain juga penting. Pemilu ke depan dan juga soal kepemimpinan di dalam kepemiluan. Kuncinya adalah tadi sebetulnya tentang keterbatasan, tentang terobosan, tentang adaptasi, itu juga soal inovasi-inovasi yang harus dilakukan. Sebelum teman-teman yang lain, sedikit saya juga klarifikasi, bukan hanya buat kita, tapi buat publik juga. Tadi disampaikan oleh Mas Pram, karena ada persepsi yang mungkin perlu dijelaskan ya. Peristiwa lama ada 2 kepengurusan yang boleh mengajukan calon pilkada. Itu sebetulnya bukan karena ada 2 pengurus, kemudian 2 pengurus itu boleh mengajukan calon, bukan. Tapi tetap bahwa yang mengajukan calon adalah partai politik yang punya kepengurusan yang sah. Tetapi pada saat itu, SK kepengurusan yang sah itu dibatalkan oleh pengadilan atau ditunda pemberlakuannya. Jadi sebetulnya nggak ada yang memegang SK yang sah pada saat itu.
Nah, tidak mungkin ada partai politik punya kursi tidak mengajukan calon, kira-kira gitu. Jadi ya komprominya adalah semua terlibat dalam pencalonan, bukan karena ada 2 kepengurusan yang sah, bukan. Tapi nggak ada yang sah pada saat itu, karena ada 1 SK yang dibatalkan oleh pengadilan atau ditunda pemberlakuan tepatnya. Karena ini mumpung disiarkan juga nih, supaya saya ikut menambahkan informasi. Teman-teman, Pak Chandra, Bapak Ibu, Prof. Muluk, Bu Betty, Bu Endang, Pak Bahtiar, silakan kalau ada yang ingin disampaikan, Bu Pungki. Silakan, siapa dulu, Pak Chandra? Saya belakangan aja, Pak. Yang lain dulu. Iya, silakan kalau ada. Karena kan kita sifatnya lebih banyak mendengar ya, dan untuk menggali informasi. Kalau yang ingin ada yang ingin digali, silakan. Pak Palguna, silakan. Belum, Pak. Nanti saya. Belum. Ya. Cuman begini, mungkin kalau dari saya, kalau itu barangkali pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang sering misalnya menimbulkan persepsi yang keliru, itu ya harapannya barangkali ya nanti ke depan harus ada komunikasi antar penyelenggara pemilu sehingga kesannya jangan sampai itu jadi seperti ada 3 penyelenggara pemilu yang masing-masing mempunyai pendapat berbeda-beda. Itu kan tidak bagus ya untuk ke depannya. Tapi kan itu adalah sebenarnya yang nanti akan ditujukan untuk calon KPU dan Bawaslu yang nanti akan mendaftar pada kami gitu kan. Ya, ini cuma sekadar potret saja. Komen sedikit itu saja Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih Pak Palguna. Ada yang lain, Prof. Hamdi? Ya, mungkin diskusi kita aja sedikit. Kan ya ini masalah nggak tahu ya perundang-undangannya ya. KPU di daerah ini kan penting ya sebagai ujung tombak penyelenggara. Tapi ini kan periodisasi mereka ini juga beda-beda dan bahkan ada yang harus diseleksi diangkat 5 hari menjelang persiapan pilkada pemilu gitu. Saya nggak tahu ya ini gimana kita menyelesaikannya ini. Harusnya kan dicari cara yang agak tidak terlalu mepet gimana itu atau diserentakkan gitu. Ini pemikiran saya. Jadi ini juga akan jadi pekerjaan tambahan buat komisioner gitu loh. Catatan saya begitu. Waktu kemarin membantu membuatkan sistem untuk seleksinya itu kan. Terus saya surprise sendiri loh. Ini penggantiannya 2 hari menjelang hari H ya. Bahkan ada 1 hari gitu loh. Iya katanya, terus gimana ini gitu loh. Kira-kira begitu ya. Saya nggak tahu ini Republik ini gimana ngatur gini itu. Apa nggak bisa diseragamkan saja ya periodisasi KPUD itu semua jadi problem gitu loh. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Prof. Masih ada yang lain? Pak Gus Rozin, Pak. Mungkin saya Pak Ketua. Bu Betty, enggak? Terima kasih. Pertama-tama terima kasih kepada semua komisioner KPU yang sudah memberikan pendapat, masukan, update yang sangat komprehensif yang mencakup hampir semua hal ya dalam waktu yang singkat ini. Saya melihat ada beberapa poin yang menarik ya. Misalnya Pak Hashim Asyari menyampaikan bahwa secara kelembagaan KPU ini sesuatu yang tetap dan terus berkembang, dan menurut saya itu sebuah poin yang sangat baik. Nah, dalam kaitan dengan itu tadi Ibu Evi ya menyampaikan beberapa pengembangan di bidang sistem informasi yang di berbagai pihak, di berbagai area ya, dan istilahnya semuanya boleh kecuali
pas pemilihannya dan penghitungannya, dan tujuannya tentu membuat pemilu ini bisa dilaksanakan dengan jauh lebih efisien, jauh lebih produktif, dan tadi mengurangi juga korban-korban yang tidak seharusnya ada ya. Nah, dalam kaitan dengan ini, agar kesinambungan itu terjadi, penting sekali ada apa ya istilahnya dokumentasi yang baik ya, dan saya pikir ini sangat dipahami tentunya, sehingga antara transisi dari satu apa namanya tim satu periode ke periode berikutnya itu berjalan mulus, apa pembelajaran yang sudah dihasilkan oleh KPU sebelumnya itu bisa menjadi modal bagi KPU selanjutnya, sehingga bisa langsung lari ya, karena KPU periode 2022-2027 itu punya tanggung jawab yang sangat luar biasa di dalam menyelenggarakan pemilu serentak tahun 2024 ya, sehingga sesedikit mungkin masa transisinya ya, artinya dia begitu on board, dia langsung siap lari gitu ya. Jadi kalau diistilahkan lari estafet itu nggak sampai jatuh tuh ininya tongkatnya. Jadi betul-betul peralihannya itu mulus, dan itu baik dari segi sistem IT, dari segi peraturan-peraturan, dari segi teamwork ya. Tadi Pak Arief menyampaikan poin yang sangat penting sekali soal teamwork baik internal maupun dengan stakeholder, karena ketika teamworknya bagus, maka segala macam tantangan yang luar biasa pun bisa diatasi dengan baik. Jadi ini barangkali yang kita mintakan dari KPU periode sekarang menuju KPU periode mendatang, bahwa transisinya itu didesain sedemikian rupa sehingga tongkat estafet itu mulus beralihnya, dan kepengurusan yang berikutnya bisa lari kencang untuk bisa merealisasikan apa yang sudah dirintis oleh KPU periode yang sekarang. Barangkali itu Pak Ketua yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Bu Betty. Transisi yang mulus ya, menarik tadi. Yang lain silakan, masih ada Gus Razin, Pak Chandra, Bu Endang mau tambahan? Kita mungkin sampai 12.30 ya terakhir ya. Masih ada 10 menit. Ya, kalau saya sih sedikit ya Pak Ketua. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ibu Betty tadi itu udah lengkap gitu. Tapi izin Pak Ketua dan Bapak Ibu anggota serta teman-teman KPU ingin menambahkan sedikit saja bahwa sebagaimana yang sebenarnya teman-teman semua sudah sampaikan dari KPU, setiap penyelenggaraan pemilu, setiap tahapan, setiap periodisasi pemilu itu selalu memiliki tantangan yang berbeda. Jadi bahwa 2024 itu tantangannya juga berat, tapi saya percaya bahwa tentu di 2019 juga sangat berat, karena 19 juga baru pertama kalinya ya pemilu secara serentak dilaksanakan. Sebelumnya di 2014 kan tidak seperti itu. Masing-masing memiliki tantangan tersendiri, ada hal-hal yang baru yang memang harus dilaksanakan. Dan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman KPU tadi, mulai dari Pak Ketua, Bu Evi, lanjut seluruh anggota ya, saya kira sudah menyampaikan, itu kita bisa menangkap bahwa yang pertama kalau saya ingin sampaikan, kita berharap tadi yang dikatakan tongkat estafetnya itu bisa berjalan mulus begitu ya,
rotasinya itu bisa berjalan bagus gitu. Itu yang pertama. Apa yang sudah dirintis mudah-mudahan bisa ditingkatkan dan kemudian menjadi modal awal bagi KPU baru yang akan terbentuk nanti. Dan yang kedua, saya kira memang ini tadi yang menurut saya itu sangat penting, itu adalah apa yang disampaikan oleh Pak Arif juga, begitu, kekompakan ya, kekompakan di KPU itu bahwa secara internal itu memang menjadi persyaratan mutlak menurut saya. Nah, kekompakan ini tidak hanya antar anggota, tetapi juga bagaimana bisa membangun komunikasi yang baik dengan sekretariat dan juga nantinya kemudian dalam konteks tata kelola eksternalnya gitu. Oleh karena itu ini menjadi bahan dasar bagi kita bagaimana kemudian siapapun yang terpilih nantinya dari 14 orang kemudian menjadi 7 orang. Kalau 7 orang itu kan sudah di luar kendali Pansel ya Bu Betty dan Pak Ketua. Itu mudah-mudahan ini memang siapapun di antara 14 itu semuanya kompak ya. Semuanya kompak sehingga ketika 7 orang ini kemudian terpilih juga kompak dan saling melengkapi. Saya kira itu juga menjadi penting gitu ya. Ini menjadi penting dan juga bagaimana kemudian memahami, ada yang memberikan tadi memahami bagaimana kinerja birokrasi juga dengan kesekretariatan itu juga bisa berjalan dengan mulus. Saya kira itu Pak Juri, Pak Ketua, terima kasih dan terima kasih kepada seluruh ketua KPU beserta seluruh anggota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Endang. Pak Chandra, monggo silakan. Ya, sedikit aja. Ya, makasih. Selamat siang, Bapak Ketua KPU dan Bapak Ibu anggota Ketua KPU, rekan-rekan tim Pansel. Ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU yang menyatakan, yang bertanya kepada Sekretariat KPU, dulu-dulu pernah nggak tim Pansel, tim selnya melakukan audiensi dengan existing KPU? Kabarnya belum gitu ya. Ya kita coba budayakan lah gitu ya. Karena bagaimanapun kita perlu dapat informasi. Jadi kalau hukum itu ada hukum yang tertulis dan ada hukum yang hidup gitu ya. Hukum yang tertulis itu kita tinggal baca undang-undang, hukum yang hidup adalah para pelaku. Nah, Bapak Ketua KPU beserta anggota KPU itu hukum yang hidup ya. Bagaimana hukum itu berpraktek atau terjadi di lapangan. Nah, karena itu kita merasa perlu dari tim sel untuk bertemu dengan Pak Ketua dan anggota KPU untuk menggali informasi sebenarnya apa yang terjadi secara faktual ya, karena kita nggak bisa deny itu sebenarnya apa yang terjadi. Nah, dan kemudian yang berikutnya adalah sekaligus mendapatkan masukan kira-kira tantangan ke depan seperti apa berdasarkan asumsi kejadian faktual yang terjadi saat ini. Dan terima kasih kita sudah dapat masukan ya. Nanti kita coba rumuskan sama-sama, itu aja Pak Ketua. Dan kemudian alangkah baiknya bahwa kita seringkali pengalihan atau hands over dari suatu periode ke periode yang lain, dari suatu kepengurusan yang lain, itu mungkin agak kurang smooth gitu ya, kurang mulus gitu ya. Nah mungkin ada baiknya dari Bapak Ketua KPU yang sekarang, kemudian bagaimana nanti tadi Bu Endang juga sudah sampaikan dokumentasi atau apapun lah mekanisme yang terjadi sehingga tadi Mbak Betty juga sudah sampaikan itu bisa langsung jalan. Jadi proses adaptasinya, proses handover-nya itu bisa berjalan mulus. Kira-kira begitu dan itu merupakan itu wilayah Pak Ketua KPU yang sekarang dan anggota KPU yang sekarang. Bagaimana melakukan proses handover yang mulus sehingga pada saat onboarding itu nggak perlu tengok kiri, tengok kanan gitu ya, gamang gitu ya. Nah itu yang mungkin perlu dipikirkan ya. Mohon supaya begitu terpilih bisa langsung jalan karena waktu kita pendek begitu. Mungkin itu aja Pak Ketua. Terima kasih Pak Chandra, Pak Ghaffar Rozid. Terima kasih Pak. Baik, silakan.
Oke, yang disampaikan tadi sudah cukup banyak dan memperkaya informasi sekaligus perspektif kita, Pak Ketua. Tapi yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua barusan juga sangat penting. Jadi mungkin saya akan banyak mendengar. Terima kasih, Pak Ketua. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua KPU, para komisioner, teman-teman tim seleksi. Kurang lebih sudah 1,5 jam kita ketemu dan banyak sekali informasi, pandangan, pendapat yang sudah disampaikan oleh teman-teman ketua dan teman-teman komisioner KPU. Dan tadi ada beberapa penekanan dari tim seleksi yang intinya adalah seperti tadi disampaikan Pak Chandra, kita ingin membangun tradisi satu kesinambungan yang mulus begitu. Yang kedua, ada banyak hal yang perlu kami dalami untuk proses seleksi ini, terutama informasi-informasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Sosok seperti apa yang dibutuhkan menjadi penyelenggara pemilu dengan berbagai tantangan yang tadi sudah banyak didiskusikan. Dan sekali lagi teman-teman, ini forum ini terbuka dan bisa diakses publik di kanal YouTube tim seleksi. Dan tentu kami juga ingin menginformasikan sekali lagi seperti ini, forum seperti ini juga akan kami adakan dengan lembaga-lembaga yang lain termasuk Bawaslu. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Sekali lagi terima kasih semuanya. Sukses. Pak Ketua, Pak Ketua izin untuk foto bersama. Saya selalu mengingatkan untuk foto bersama. Oh iya, mungkin. Terima kasih. Siap. Baik, kita foto ini bersama dulu ya. Bu Betty, spesial Bu Betty. Tukang foto. Baik, ini cuma satu layar jadi mudah. Mohon untuk dinyalakan videonya dan diberikan senyum terbaiknya. Saya akan hitung 1, 2, 3. Sekali lagi, siapa tahu ada yang kedip tadi. Waduh, Pak Bahtiar, ininya backgroundnya yang kelihatan cuma Pak backgroundnya nih, Pak Bahtiarnya nggak kelihatan. Pak Dirjen. Kenapa ya? Baik kalau gitu, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Sudah selesai. Terima kasih. Oke. Terima kasih semua.